Halo anak-anak Sweetie Kids, apa kabar hari ini? Senang sekali kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Saya dengan Lause Cindy. Oke, sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan? Iya, bagus semuanya sudah duduk, sudah menyiapkan Alkitabnya. Hari ini Lause akan cerita tentang apa ya kira-kira ya? Oke, sebelum mulai tentang cerita Alkitabnya, Lause mau tanya, apakah ada anak-anak yang pernah bentol-bentol kayak gini? Pernah? Atau garuk-garuk, gatel gitu ya? Gatel sekali. Aduh, sakit, sakit gitu ya. Nangis ya, mama tolong, sakit, aku gatel, aku gak enak. Ada gak ya yang pernah seperti ini? Merah-merah, gatel-gatel, gak enak ya. Lalu kira-kira mama akan kasih apa? Mama akan datang, kemudian kasih lotion di tempat yang gatel, atau bisa juga dikasih minyak ya, supaya nggak gatel lagi. Wah, senang sekali kalau sudah nggak gatel. Kemudian anak-anak bilang apa? Thank you mama, thank you papa. Aku sudah dibantu, aku sudah dikasih lotion, sudah nggak gatel lagi. Kita bilang thank you ke mama papa kita ya, karena kita sudah dibantu. Nah, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab. Cerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, di sini kita akan ngelihat di cerita ini, nanti kita akan melihat ada orang-orang yang gatel kayak tadi, kayak anak-anak tadi ya. Ada yang namanya disebut kusta. Oke, kusta ini tangannya gatel-gatel. Oke, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang jalan, ya. Sedang jalan. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak, "Tolong, tolong. Yesus, kasihanilah kami. Tolong kami, tolong kami." Ada yang teriak-teriak seperti itu ya. Lalu Tuhan Yesusnya nengok. Siapa ya mereka ya? Siapa sih yang teriak-teriak panggil aku ini? Lalu ternyata setelah didekati, oh ternyata mereka ini adalah orang-orang kusta. Orang-orang yang tangannya gatel, yang bentol-bentol tadi ya. Nah, orang-orang kusta ini, mereka itu gak boleh dekat-dekat sama orang yang gak sakit, karena takut gatalnya nular. Jadi mereka ditaruh di pojok. Makanya mereka ketika lihat Tuhan Yesus, mereka cuma teriak-teriak, "Tolong, tolong," gitu ya. Karena mereka nggak boleh keluar dari tempatnya. Mereka ada di lingkungan yang sendiri ya, mereka terpisah. Kemudian mereka bilang, "Yesus, tolong kami, sembuhkan kami. Kami ingin sembuh," kata Tuhan Yesus, kata orang-orang kustanya tadi ya. Lalu Tuhan Yesus merasa kasihan. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus sayang juga kepada orang-orang kusta ini. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, temuilah imam-imam." Imam itu seperti bapak pendeta ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kita sebut bapak pendeta sebagai imam-imam. Tuhan Yesus bilang, "Pergilah ke imam di bait suci.
tunjukkan dirimu kepada mereka, katanya. Tadinya mereka bingung ya, kenapa aku minta sembuh tapi malah disuruh pergi ke imam-imam. Tapi mereka mau taat. Orang-orang kusta ini percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan mereka. Lalu mereka langsung cepat-cepat pergi ya. Cepat-cepat pergi. Nah, ketika mereka sedang di jalan, ketika mereka lagi pergi, tiba-tiba mereka menyadari, tangannya sembuh. Yang tadinya gatal-gatal, sekarang mereka sembuh. Tangannya sudah gak bentol-bentol, tangannya sudah gak gatal-gatal seperti yang tadi ya. Mereka langsung senang. Aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Lalu mereka pergi. Tapi ada satu orang yang ingat, aku sudah disembuhkan. Harusnya aku bilang terima kasih. Jadi dia kembali lari, lalu dia datang menemui Tuhan Yesus. Dia tersungkur dan bilang, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih, aku sudah tidak sakit lagi, kata orang itu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, bukannya tadi ada berapa? Ada 10 orang yang sakit kusta ya. Ada 10 yang sakit. Tapi kenapa yang kembali cuma 1 ya? Padahal 10-10-nya sembuh ya. Tapi hanya 1 orang yang datang, bersujud dan bersyukur, bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, pergilah anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi ternyata orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini tadinya adalah orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena dia sudah disembuhkan, sekarang dia juga percaya. Jadi bukan cuma tangannya yang disembuhkan, bukan hanya badannya yang sembuh, tapi dia juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia pergi bersyukur dan bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau adalah anak Allah. Nah, anak-anak kalau misalnya lagi sakit gatal, sakit gigi, sakit kepala, atau sakit perut, sakit apapun, anak-anak harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak-anak. Selain itu juga, jangan lupa kita harus bersyukur kalau kita sudah disembuhkan. Oke, jadi kalau misalnya lagi sakit, anak-anak bisa berdoa. Berdoanya simple, berdoanya sederhana aja, gak perlu panjang-panjang, gak apa-apa ya, Tuhan dengar. Tuhan Yesus, aku sakit, tolong sembuhkan aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu ya. Nanti kalau sudah disembuhkan, jangan lupa berdoa lagi. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih, aku sudah sembuh. Aku bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke. Sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b.
Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Yeay! Kita percaya ya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menolong kita semua. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.